Oke, teman-teman, penyelesaian persamaan nonlinear. Ya, kemarin kita sudah tertutup, sekarang metode terbuka. Metode terbuka, gitu ya. Dikatakan di sini hanya membutuhkan sebuah harga tunggal. Kemarin kita membuat dua atau kita membuat dua angka ya yang kita tentukan sendiri supaya itu menjadi sebuah interval, teman-teman. Tapi di metode terbuka kita hanya butuh harga tunggal satu saja dari X untuk harga awalnya atau dua harga X, tetapi tidak perlu harus mengurung akar. Berbeda dengan tertutup ya. Tertutup kita mengurung akar supaya apa? Kita mempersempit supaya mendapat akar-akar itu. Oke. Metode ini berbeda dengan metode tertutup yang memerlukan dua harga awal minggu lalu yang kita sudah coba dan harus dalam posisi mengapit baik dari sisi kiri atau sisi kanan ya, atau mengurung akarnya. Ada dua metode terbuka. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson, yang kedua adalah metode second ya. Tapi kita pada pertemuan ini kita coba yang Raphson dulu. Apa sih katanya si Raphson ini? Metode iterasi ya, metode iterasi lain untuk memecahkan. Sekali lagi, iterasi itu apa, teman-teman? Ada yang masih ingat iterasi itu apa? Proses pengulangan bukan Pak? Oke, proses pengulangan dengan Pengulangan Pak, ya, perulangan. proses pengulangan dengan proses yang sama ya, atau kegiatan yang sama ya. Oke. Metode iterasi lain untuk memecahkan persamaan fx sama dengan 0, fungsi x sama dengan 0. Dengan f-nya diasumsikan mempunyai turunan atau kontinu f aksennya, teman-teman. Artinya gini, berarti si metode Newton-Raphson ini kita harus tahu fungsinya dulu. Lalu yang kita cari nanti adalah nilai fungsinya, nilai fx-nya dan nilai f aksennya atau turunannya, teman-teman. Itu ya. Nah, lalu menggunakan suatu nilai xi sebagai tebakan awal yang diperoleh dengan melokalisasi akar-akar dari fungsi x terlebih dahulu. Oke. Kemudian ditentukan lagi, tadi kan ada xi, sekarang harus menentukan xi plus satunya ya, sebagai titik potong antara sumbu x dan garis singgung pada kurva f di titik xi, fungsi xi gitu ya. Oke ya, sekali lagi, pada garis singgung pada kurva f di titik xi, fungsi dari xi itu sendiri. Oke, lalu dikatakan prosedur yang sama diulang atau iterasi menggunakan nilai terbaru sebagai nilai coba untuk iterasi seterusnya, dan sampai iterasi itu berhenti ketika, kalau minggu lalu saya sebutkan, iterasi berhenti ketika si nilai duganya itu mendekati angka 0, teman-teman, atau mendekati 4 digit di belakang komanya adalah 0 gitu ya. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan rumus ini. Xn plus 1 sama dengan Xn dikurang fungsi X ke N dibagi dengan fungsi turunan dari X ke N-nya, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, Xn dikurang fungsi Xn-nya itu sendiri dibagi dengan fungsi turunannya. Oke, ini rumusnya untuk mendapatkan Xn plus 1-nya gitu ya. Oke, langkah-langkahnya, definisikan fungsi fx-nya itu apa dulu. Fungsi x-nya apa sih? Gitu ya. Lalu cari turunannya apa. Lalu tentukan toleransi errornya atau lambangnya seperti epsilon ya. Seperti epsilon atau apa nih? Error ya. Dan iterasi maksimumnya adalah n. Yang ketiga langkahnya adalah tentukan nilai pendekatan awalnya atau x0-nya ini. Ya. Setelah itu apa, teman-teman? Cari, sama ya, kalau kita menggunakan penyelesaian persamaan nonlinear itu selalu kita menghitung nilai fx0-nya dan fungsi f1-nya, f2-nya dan seterusnya. Tapi ini adalah yang kita hitung nilai fungsi x0-nya dan fungsi turunannya f aksen x0. Nanti kita lihat pada soal akan terlihat dengan jelas ya. Untuk iterasi i sama dengan 0 sampai dengan ke n, atau ini tanda garis ini adalah nilai mutlak ya, teman-teman ya. Nilai mutlak. Kalau nilai mutlak itu berarti apa?
sesuatu yang tidak boleh negatif, walaupun fxi-nya itulah negatif, tetapi dianggap itulah sesuatu nilai yang positif karena ada nilai mutlaknya. Harus iterasi itu akan berjalan ketika fxi-nya nilai mutlaknya lebih besar daripada errornya itu sendiri. Oke ya. Lalu hitung xi plus 1. Ini harus dihitung ya. Xi plus 1. Lalu adalah xi plus i-nya dan fungsi aksennya, f aksennya turunannya xi plus 1, dimana xi plus 1 itu didapat dari rumus xi, x yang ke i dikurang dari fungsi xi dibagi dengan fungsi aksen atau f aksen x yang ke i. Ini yang dikenal dengan teorema Taylor, teman-teman. Ada yang bilang juga, ada yang kalau kalian pernah dengar daerah Taylor ya, ini yang disebut dengan teorema Taylor. Iterasi berhenti artinya kita tidak melakukan proses pengulangan atau proses perhitungan jika panjang selang baru, dikatakan jika panjang selang barunya itu adalah nilai mutlak dari xi plus 1 dikurang xi itu kurang daripada nilai errornya. Berarti nilai errornya juga kita harus tahu, teman-teman, berapa, atau kita prediksi, atau kita buat satu angka yang menyatakan itu nilai errornya. Kita masuk lagi sebentar. Oke. Akar persamaan adalah nilai x1 yang terakhir diperoleh. Ingat teman-teman ya, minggu-minggu lalu bahwa kita katakan iterasi akan berhenti apa? Jika dia mendekati angka 0 dan itu menjadi persamaan akarnya. Ya, sama di sini akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperolehnya. Kita langsung pada contoh ya. Diketahui persamaan fx x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x minus 3. Ini persamaan fungsinya, fx-nya. Lalu kita anggap saja dengan nilai yang kita duga nilai x0-nya adalah 2. Ya, ini x0-nya 2. Oke ya. X0-nya 2 dan nilai errornya kita sepakati atau kita tentukan adalah 0,0001. Sekali lagi nilai errornya adalah 0,0001. Ini kita tentukan ya teman-teman ya. Tetapi pada saat kita menentukan nilai error ini, sebaiknya nilai error ini mempunyai pendekatan ke arah angka 0. Ingat konsepnya bahwa dia iterasi berhenti pada saat si angka itu, nilai duga itu mendekati angka 0 atau 4 digit di belakang komanya adalah 0. Ya. Setelah itu apa? Maka tentukan akar dari persamaan tersebut. Kita punya fungsi x-nya adalah x pangkat 3, saya ulang lagi, x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 3x min 3. Nilai x0-nya diketahui dan errornya diketahui. Penyelesaiannya seperti apa? Oke. Langkah yang pertama tentukan dulu turunan dari fx-nya, teman-teman. Ya, turunan dari ini apa gitu? Fx ini. Oke, karena persamaan ada persamaan kuadrat pasti ada turunannya, teman-teman. Kita tentukan nih turunan dari fx-nya x pangkat 3 x kuadrat min 3x min 3. Maka turunannya atau f aksennya kita dapatkan adalah 3x kuadrat ditambah 2x min 3. Pertanyaannya teman-teman bingung nggak ini dapat dari mana? F aksennya menjadi 3. Masih ingat? Dari pangkat turun ke depan. Aha. Terus dikurangin 1 pangkatnya. Oke. Jadi kalau pangkat misalnya x pangkat 3 ini ya teman-teman ya. Ini masih yang kalau masih kurang paham, x pangkat 3 ini turunannya adalah 3-nya jadi 3 ya, pengalinya ya. 3. Lalu x tetap 3x. Maka 3 pangkat 3 ini harus dikurangin 1 ya. 3 minus 1. Maka kita dapatkan adalah 3x kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kalau x pangkat 2, x pangkat 2 atau x kuadrat maka adalah, kenapa ada yang ditanyakan? Aman? Aman Pak, Oke. lanjut Pak. X kuadrat berarti 2-nya pengali x berarti 2x. X-nya. Sekarang pangkatnya apa? 2 minus 1 berarti 2x pangkat 1. Kalau 2x pangkat 1 kan berarti 2x ya. Maka kita dapatkan adalah yang tadi turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Ini aksennya atau turunannya. Turunan dari x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 2 itulah 2x. Oke ya.
X kalau variabel X-nya pangkat 1, teman-teman, itu dihilangkan saja X-nya. Itu dianggap 1. Berarti 3 kali 1, 3. Sedangkan nilai ini, nilai 3 ini, nilai konstanta 3, itu dihilangkan, teman-teman. Maka kita dapat turunannya, F aksennya adalah dari X pangkat 3 tambah X kuadrat min 3X, itu kita dapatkan, minus 3 ya, kita dapatkan adalah 3X kuadrat tambah 2X minus 3. Jadi sekali lagi nilai konstanta dihilangkan. Pangkat 1 berarti dikali dengan 1, pangkat 2 berarti adalah 2 dikali dengan N, pangkat 2 kurang 1, X pangkat 3 adalah 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Gitu ya. Oke, kita sudah dapatkan fungsi X-nya, sudah diketahui, lalu turunannya sudah dapat nih. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menggunakan persamaan fungsi X yang ini, fungsi fx ini kan fungsi persamaan fungsi X, dan fungsi yang sudah menjadi turunannya, f aksennya, lalu substitusikan X2 tadi, X-nya kan diketahui ya, sama dengan 2, ya, X0-nya 2. X0-nya 2 ke dalam 2 persamaan di atas. Masukin X2 itu ke dalam fungsi X-nya, dan masukkan nilai X sama dengan 2, atau disubstitusikan angka 2 ini terhadap nilai fungsi turunannya. Maka kita dapatkan yang fungsi X-nya, fungsi X sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat min 3X minus 3, kita masukkan saja X-nya. Menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 minus 3. Maka kita dapatkan fungsi dari fx-nya adalah yang pertama 3. Sekarang masukkan lagi yang x-nya sama dengan 2 pada fungsi aksennya atau fungsi turunannya, teman-teman. Nih. 3x kuadrat tambah 2x minus 3 itu menjadi 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 13. Berarti pada fungsi x, di mana x-nya sama dengan 2, kita dapatkan adalah 3. Lalu di mana fungsi turunannya dari x, di mana x-nya adalah 2, kita mendapatkan nilainya 13. Sampai sini, ada yang bertanyakan dulu nggak, teman-teman? Aman? Tidak ada, Pak. Aman, insya Allah. Oke, lancar jaya ya. Oke. Setelah kita dapatkan nilai fungsi x, di mana x-nya diketahui dan fungsi turunan x-nya dan x-nya diketahui juga, maka langkah berikutnya kita mencari xn plus 1-nya, teman-teman. Oke ya, maka kita anggap saja x0 berarti adalah n-nya 0, berarti x0 tambah 1. Ya, tadi kan xn minus 1, ini kita mulai dari x-nya 0, x0 tambah 1 sama dengan ini, ya, xr dikali fungsi f xr dibagi dengan f aksen xr. R-nya yang mana kita lihat. Oke. R ini, teman-teman ya. Ini adalah yang mana? Kita lihat di sini. Ini kan xr soalnya. Tadi yang situ ya di rumus ya xr ya. Ini adalah xr. 2 tuh yang mana? Yang ini. XR itu sebenarnya sama saja dengan kita buat ini adalah x0 ya. X0 ini adalah x0. Ini adalah x berapa? Turunannya daripada 0 gitu ya. Tapi kan fungsi turunannya nih. Maka kita dapatkan x1 atau x1-nya adalah xr min fx-nya tadi, nilai fungsinya kita ketahuan ya. Ini nilai fx-nya 3 dibagi dengan 13. Ini fungsi turunannya. Dapatnya yang mana? Ini 13. Turunan dari fungsi x-nya 13. Maka 2 min 3 per 13 sama dengan 2 kurang 3 bagi 13 adalah 0,23079. Maka kita dapatkan 2 kurang 0,23079 sama dengan 1,76923, teman-teman. Ini x1-nya. Maka nilai x1 yang sudah ketemu ini akan digunakan untuk mencari x2-nya. Ya. Oke, x1-nya udah dapat tadi, x0-nya dapat, x1-nya dapat, x2-nya berapa sekarang? Oke, kita cari. Nah, sebelum mencari nilai x2, apakah iterasi ini berlanjut atau tidak? Tadi errornya sudah ketahuan, teman-teman. Ya.
Nilai errornya berapa? Ini. Sebentar. Dari contoh soal tadi. Nilai errornya adalah 0,0001 ini. Oke ya, dan dikatakan iterasi itu berhenti jika apa? Iterasi berhenti jika panjang selang baru di mana nilai mutlaknya xi plus 1 kurang xi kurang daripada nilai errornya. Kita periksa. Kita periksa yang mana? Ini dulu. Berapa nilai ini? Lalu bandingkan dengan nilai errornya. Nah, kita cari sekarang. Oke ya. Nilai xi-nya udah dapat 1,76923. Oke, sekarang tentukan nilai errornya. Tadi katakan apa? xi gitu ya, dikurang x0. Xi-nya udah dapat nih. Ini xi-nya nih. Oke ya, xi-nya adalah 1,76923. Dikurang 2. Ini kan nilai awal tadi yang kita tentukan, x0-nya ya, atau yang diketahui. Maka xi dikurang x0, nilai errornya itu mendapat nilai 0 minus 0,2307. Ini nilai errornya yang kita cari berdasarkan dari nilai xi dan nilai x0-nya. Nah, tetapi karena ada tanda mutlak di kiri dan kanannya, maka minus ini dianggap tidak ada. Dianggap semua nilainya positif. Jadi 0,23077. Ini nilai mutlak. Nilai error yang sudah kita cari yang ini ya, kita lihat, kita bandingkan dengan nilai tadi yang sudah disepakati. Nilai errornya yang kita tentukan berapa? 0,0001. Sementara 0,23077 itu lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar? Ya kan? Lebih besar. Maka nilai error 0,23 dan seterusnya, pernyataan kurang dari 0,0001 itu salah, teman-teman. Karena seharusnya 0,2 itu lebih besar daripada 0,01. Kalau seperti ini apa artinya? Maka iterasi dilanjutkan. Iterasi dilanjutkan menjadi iterasi kedua. Kecuali kalau nilai hitung errornya yang didapat dari x0 kurang x1 itu kurang dari 0,001, maka iterasi stop, teman-teman. Tidak dilakukan lagi. Maka kita langsung dapat nilai persamaannya, x-nya ya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat masuk pada iterasi yang kedua. Kita udah dapat nih nilai x1 nih yang ini. X0-nya udah tadi, sekarang masuk ke x1-nya. Substitusikan x1 ini ya. X1 yang tadi di atas udah dapat ke dalam dua persamaan tadi. Persamaan yang mana? Ya persamaan fx dan persamaan fungsi turunannya. Nah, ini. F aksennya. Oke ya, tadi kita masukin yang pertama untuk mencari x1, kita masukin x0-nya adalah 2, sekarang masukin x-nya berapa? Ya ini, x1-nya. Berarti x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x minus 3, kita tinggal masukin. Nilai x1-nya berapa? 1,76923 pangkat 3, ditambah 1,76923 pangkat 2, dikurang 3, dikali 1,76923 dikurang 3. Maka kita dapatkan nilai fungsi daripada x, di mana x-nya adalah 1,7 sekian, itu dapat 0,360492, teman-teman. Untuk nilai fungsi x-nya, ya. Nah, sekarang apalagi yang dicari? Sama, karena iterasi itulah sesuatu yang berulang dengan proses pengerjaan yang sama, maka kita cari nilai dari fungsi aksennya, nilai turunan dari fungsi x, di mana x-nya adalah ambil dari x1-nya 1,769 sekian. Kita masukin lagi. Turunannya kan tadi fungsinya 3x kuadrat tambah 2x minus 3 itu menjadi 3 dikali 1,76923 pangkat 2. Perhatikan teman-teman ya. Kalau ada seperti gini, yang harus dikalikan adalah berdasarkan hierarki operator aritmatik. Maka kalian harus memangkatkan dulu 1,76923 ini baru dikalikan dengan 3. Karena derajat pangkat itu lebih tinggi daripada perkalian. Lalu ditambah dengan 2 dikali 1,76923 karena dia 2x dikurang 3. Maka kita dapatkan nilai fungsi dari turunannya adalah 9,92899. Kita dapatkan fungsi fx-nya ini.
fungsi turunannya ini. Ya. Sampai sini aman, terkendali, atau ada yang mau tanyakan dulu? Mau nanya Pak, Ya, silakan. Ini Pak, mungkin Pak. eh, Silakan ada tuh, silakan. itu kan eh, X0 itu sama dengan 2 ya tadi Pak. X0 itu kan yang diketahui kan. Iya, yang kita anggap tadi, oke, kita anggap X-nya sama dengan 2 gitu. X0-nya 2. Kan ada XR, itu X juga Pak yang diketahui itu. Oke, ini sebenarnya XR. ada iterasi mengatakan FR, teman-teman. Ini ya. Tadi, ntar P ya. Ntar dulu, mana tadi XR. Ini ya. Ya Pak itu Pak. Ya, saya katakan tadi XR, ada iterasi, saya mengutip atau mengambil yang XR, teman-teman. Sebenarnya XR itu sama dengan X0. Nah, ini. Makanya saya buat XR itu sama dengan X0. Yang diketahui gitu ya Pak. Ya, ya gitu X0-nya. Yang diketahui kan X yang pertama kita cari X0 dulu kan. Oke, Iya Pak. XR di sini adalah X0-nya, teman-teman. Nah, makanya saya buat XR atau X0. Itu. Ya. Ada lagi? Enggak Pak Fajar tadi mau. Itu Pak, Oke. XR yang dalam kurung juga no. Iya. Ini kan artinya apa, teman-teman? Bukan yang hasil dari fx0 ini berarti kan apa, teman-teman? Ini adalah proses berapa nilai fx kalau dimasukin x0-nya adalah 2. Ini kan? Sebentar. Nah, ini. Ini kan ini, yang atas ini, bagian atas ini. Gini kan? Kan yang ini. Nah, ini. Betul ya? Kenapa di sini fxr atau dianggap x0? Kenapa? Karena fungsi x di sini x-nya mengambil x0 ini, teman-teman, yang ini, yang 2. Sama-sama 2 sini nilainya. Ini kan berarti 2 ya. XR-nya kan x0. Ini kan berarti 2, teman-teman. Ini dia. Yang fxr atau fx0 ini apa? Fungsi x, di mana x-nya dimasukin yang x0, 2 ini. Makanya hasilnya adalah yang 3 ini, gitu loh. Yang di bawah, f aksen ini yang turunannya, dapatnya dari mana? Sama sebenarnya dari x0. Masukin x-nya yang bernilai, x0 yang bernilai 2 pada turunannya. Turunannya yang mana? Yang ini hasilnya 13 ini. Maka didapat adalah 3/13. Ya kan? Seperti itu. Maka seperti ini dia. 2 min ya. Ini bukan perkalian, teman-teman ya. Ini kelihatan seperti titik ini minus ya. Oke. Maka kita dapatkan tadi x0-nya 2. Ini adalah sekali lagi, teman-teman, x0 ya. X0-nya. Nah, itu. Sedangkan 3 ini tadi adalah fx0, sedangkan yang 13 adalah f aksen 0. Sok, ada yang bingung, tanya di bagian mana yang bingungnya lagi. Apa mau nanya lagi Pak? Sok. Kalau semisalnya tadi iterasi yang pertamanya benar, itu kan nggak usah dilanjut. Berarti hasilnya 0,23077 ya Pak? Ini kan kalau tadi Ya, kita kalau masukkan misalnya iterasinya benar. kalau iterasinya benar dan memang nilainya lebih kecil daripada 0,0001, teman-teman, ya, maka cukup sampai iterasi yang di sini saja, tidak perlu ada iterasi 2, 3, 4 dan 5. Kan ini tadi syaratnya. Nah, ini iterasi berhenti. Lihat, perhatikan poin nomor 6 ya. Iterasi berhenti jika panjang selang baru itu kurang daripada errornya. Errornya kan sudah ditetapkan 0,0001. Bagaimana kalau di sini gitu ya, kita cari ternyata si x1-nya didapat gini, 0,
koma 0, ada 5 nolnya nih. 3, 4, 5. Kita dapat ini. Pertanyaannya, iterasi dilanjutkan nggak? Nggak apa karena lebih kecil kalau nolnya ada. Nggak diteruskan lagi. Iterasi stop. Kenapa? Nilai ini sudah lebih kecil dibanding yang ini, teman-teman. Ini kan 0,0001. Sedangkan kita sudah misalnya ketemu 0,0001, ada 5 digit misalnya. Oh, ini kurang nih. Oke, ini kurang 1. Kurang nolnya. Udah ketemu segini, ya sudah, jangan dilakukan iterasi. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Iterasi stop gitu. Tapi karena dia dapat nilai setelah perhitungan, nilai errornya adalah 0,23, itu masih jauh teman-teman dari 0,0001. Maka iterasi harus dilanjutkan sampai ketemu ini. Bisa dipahami? Ya Pak. Oke ya, kita lihat teman-teman. Ini enggak sedikit karena nanti saya akan buka lagi Excelnya, perhitungannya. Karena kalau kita pakai iterasi dengan hitungan manual gini akan lama teman-teman. Tapi kalau kita gunakan Excel kan kita tinggal tarik saja rumusnya gitu. Oke ya. Ini kita dapat. Oke. Tadi dikatakan karena ini masih salah, maka kita harus masuk pada iterasi kedua. Ya, lanjutkan iterasi 2. Kita dapat lagi nih sekarang iterasi kedua di mana X1-nya udah ketemu ini. Masukkan pada biasa seperti biasa, cari nilai fungsi X-nya. Kalau X1-nya diketahui. Tadi kan X0, sekarang masuk ke X1. Cari lagi nilai fungsi aksennya atau nilai turunannya dari X. Tapi yang dimasukin bukan 2 X-nya, tapi yang X1-nya 1,76 ini. Kita dapatkan minus 3, ini dapat 0,36049 untuk fungsi X-nya, dan fungsi turunannya kita dapatkan 9,9. Oke ya, maka kita cari teman-teman. Ya, nilai errornya berapa gitu. Kita cari dulu nih, masukin lagi ya. Tadi kan ini ya, masih di sini ya. Yang ini sama dengan di slide sebelumnya. Oke. X2-nya kita dapat mana? Ya. X2-nya udah dapat belum nih? 1,76923. Ini kan berarti X1 ya teman-teman ya. Ini berarti kan X1 nih. Ini X1. Ini berarti fungsi daripada X1. Tapi X1-nya tinggal dimasukin angkanya. Ini adalah fungsi dari turunannya. Nah, gitu. Kita dapat tadi fungsi 036 dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Lalu dibagi dengan fungsi turunan dari X1. 9,9 dapat dari mana? Dari sini. Nah, maka kita dapatkan 1,7 atau XI dikurang FXI atau tadi XR ya teman-teman ya. Oke, XI dikurang FXI dibagi dengan fungsi turunannya atau F aksen XI, kita dapatkan 1,76923 dikurang dari 0,03. Dapat dari mana? Itu dapat dari 0,360492 dibagi dengan 9,9. Kita dapatkan ini. Maka kita dapatkan X2 nya sebesar 1,732924. Dapat X2 nya ya. Oke. Tadi X0 nya sudah ada 2, X1 nya tadi udah, X2 nya dapat lagi. Kita periksa sekarang nilai errornya. Nilai X2 ini masukkan pada nilai errornya teman-teman. Nah, ini cari lagi ya. Ini adalah berarti nilai yang berikutnya adalah ini XI yang ke I dibagi dengan dikurang dengan X. Ini adalah X2. X2 betul nggak? Oh sorry, ini X2 ya. Ini X2. Ini kurang X1. Kita dapatkan nilai errornya adalah 0,03. Nah, sekarang lihat, periksa apakah iterasi berlanjut atau enggak, atau stop. Kita masukkan pada kondisinya. Nilai errornya 0,03631 dikurang kurang dari ini. Nilai error yang sudah ditentukan. Masih salah. 0,03 itu masih lebih besar. Maka iterasi dilanjutkan pada iterasi yang ketiga, teman-teman. Prosesnya sama seperti tadi. Substitusikan X2 ke dalam dua persamaan tadi.
Begitu seterusnya perlukan, sama seperti iterasi dan iterasi 2. Oke. Ya, di latihan soal nanti. Oke, nanti kita akan coba atau kita akan coba ada yang maju ke depan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman. Sekarang pertanyaannya, ini udah selesai belum? Belum Pak, masih lanjut. Belum. Kita nggak tahu sampai iterasi ke berapa. Karena ini masih jauh teman-teman. Ini masih 0,036. Ini masih jauh dibanding dengan 0,0001. Ini masih iterasi kedua. Lanjutkan iterasi ketiga. Seperti apa? Oke. Tidak perlu lagi capek seperti ini teman-teman. Saya hanya kasih contoh pada iterasi 1, 2. Ya. Tiganya gimana? Saya akan coba buka. Nah ini. Kelihatan Excel ya sekarang ya teman-teman ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini X0-nya tadi 2, nilai errornya yang ditentukan 0,001. Ini fungsi X-nya. Lalu ada fungsi turunannya, ini 3x² tambah 2x min 3. Maka tinggal kita masukin teman-teman, buat kolom seperti ini. Dan ini saya sharing juga di IL. Ada iterasi ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kalian buat sini kolom X yang ke I. Lalu nilai fungsi X-nya, nilai fungsi F aksennya X. Lalu ada nilai X1, XI plus 1. Oke ya. Lalu nilai errornya teman-teman. Kalau ini kan gampang, iterasi yang ke 0 berapa XI-nya? Ya. XI-nya tadi kan ditentukan ya. Iterasi yang ke 0, X1-nya berapa nih? 2. Lalu nilai fx-nya berapa? Tinggal masukkan saja. Rumusnya seperti ini. Nah. Ya. Ini apa nih? E6 pangkat 3 tambah E6 pangkat 2. Ya ini ya teman-teman nih, fungsi X ini. Masukkan saja ke dalam rumus. Oke. Lalu yang F aksennya, masukin rumusnya seperti ini. Saya buka rumusnya nih. 3x kali E6 pangkat 2. Mana ya ini? Yang B7 ini, 3x² tambah 2x minus 3 ini dia. Oke, sudah dapat. Lalu kita cari lagi xi plus 1. xi plus 1 dapat dari mana? Ya ini teman-teman nih rumusnya. Ya. Kalau kita buka apa? Maka E6, x1-nya mana? E6 nih, ya. Nah, ini 2 dikurang fxi-nya mana? F6 yang ini. Yang 3 ini dibagi dengan 13. Maka kita dapatkan 1,76. Tadi kita berhenti di sini, teman-teman. Betul ya? Kita berhenti di sini. Tadi sampai dengan errornya mana tadi ini? Ya, kita iterasi 1 dan ini iterasi yang kedua. Nah, kita lihat untuk nilai errornya, masukin saja rumus galatnya ya. Ini dia. Ini. Nah, tinggal kalian copy saja ke bawah nih. Ini sama kan polanya nih. Nah, ini. Ini juga sama. Terus tinggal di copy saja buat 1, tarik ke bawah gini. Udah ya. Wah, kuningnya jadi hilang, teman-teman. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat iterasi berapa dia baru berhenti. Ketiga, Pak. Ketiga sudah berhenti. Ini berapa digit nih? Nolnya di belakang. Ada berapa digit? Keempat. Ada berapa nolnya yang di belakang digit ini? Di belakang titik. 1, 2, 3, 4. Udah ini ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 0,001 kan? Benar nggak teman-teman? Betul Pak. Oke. Di sini katakan apa tadi? Dilanjutkan pada iterasi ketiga. Jadi iterasi ketiga yang mana? Yang ini kan? Yang warna kuning ini. Stop nggak teman-teman? Stop. Oke. Nah, berarti iterasi ketiga stop teman-teman. Jadi kita tidak melakukan iterasi yang keempat. Tapi kalau dengan Excel kan kita tinggal tarik. Mau sampai iterasi berapapun tinggal tarik saja kita gitu. Ya. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau nanti latihannya